Paulus nyatakan bagaimana kasih Tuhan dengan kasih manusia. Yang pertama, kasih Tuhan adalah kasih yang tak berkesudahan. Kasih Tuhan adalah kasih yang tiada akhir. Itu kita lihat dalam kitab suci, di dalam ratapan, di mana di sana dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Jadi kasih Tuhan itu tiada akhir. Kemarin Dia mengasihi kita, hari ini Dia mengasihi kita, besok dan seterusnya Dia mengasihi kita, sampai bahkan kita mati pun Tuhan akan senantiasa dan selalu mengasihi kita. Itu berbeda dengan kasih manusia. Kasih manusia dapat hancur oleh waktu. Bisa saja hari ini antara dua sahabat saling mengasihi, besok ketika dia terlukai mungkin tidak lagi. Itu pertama, perbedaan kasih Tuhan dengan kasih manusia. Bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan untuk selama-lamanya, tetapi kasih manusia itu dapat hancur suatu saat. Perbedaan yang kedua, kasih Tuhan dengan kasih manusia. Kasih Tuhan tidak mengingat masa lalu. Kasih Tuhan itu tidak mengingat masa lalu. Entah siapapun engkau dulu, seberdosa apapun engkau dulu, kasih Tuhan tidak mengingat itu. Maka hari ini kita ada pengakuan dosa. Ada sakramen pengakuan dosa, mau menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu tidak mengingat masa lalu, mengandaikan bahwa kita mau datang kepada Dia dan mau berusaha untuk bertobat dalam perjuangan kita, dalam kelemahan kita sebagai manusia. Kita lihat di gambar ini contoh siapa di dalam kitab suci? Siapa yang datang kepada Yesus ini? Ada yang tahu? Di gambar ini ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Siapa yang tahu gambar ini? Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Siapa yang tahu? Iya. Ini adalah seorang perempuan pelacur. Jadi waktu itu di dalam cerita pada Injil Yohanes bab 8 ayat 11b dikatakan banyak orang waktu itu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka melihat perempuan ini lalu mereka melemparinya, merajam dan menghukumnya. Tetapi datanglah Yesus waktu itu, ketika melihat perempuan itu, Dia datang mendekat dan Dia berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Artinya Tuhan tidak mengingat kesalahan orang di waktu yang lampau. Dia mengasihi kita manusia apa adanya. Tuhan mengasihi kita apa adanya tanpa mengingat kesalahan yang sudah kita buat sebelumnya. Maka sakramen pengakuan dosa itu sangat penting. Kita mau kembali kepada pangkuan kasih Tuhan sebagai orang-orang yang mau berubah, sebagai orang-orang yang mau berbalik dari kesalahan yang sebelumnya. Pengakuan bukan berarti bahwa saya hanya menyesal, tetapi saya mau berjuang untuk berubah dari kesalahan. Perempuan pelacur ini, setelah Yesus mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi," mulai saat itu dia tidak jadi pelacur lagi. Demikian pun kita. Kalau kemarin misalnya masih membangkang dengan orang tua, saat setelah pengakuan ini Yesus berkata kepada kita, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Kalau kemarin masih jahil dengan teman, Yesus berkata, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Karena Tuhan tidak mengingat masa lalu masing-masing orang. Tetapi berbeda dengan kasih manusia. Kasih manusia itu mengingat masa lalu, ya. Ada orang yang perbuatan kesalahan temannya atau tetangganya
Itu sudah bertahun-tahun yang lalu, tetapi sekarang masih ingat. Maka ada orang yang sulit untuk mengampuni. Itulah kasih manusia. Ada orang yang berat untuk tegur lagi temannya. Kenapa? Dia ingat dulu temannya itu menyakiti dia. Ada orang yang susah lagi untuk berbicara dengan temannya. Dia ingat, dulu temannya ini berbuat jahat terhadap dia. Itulah kasih manusia. Itu berbeda dengan kasih Tuhan. Tetapi kasih manusia itu mengingat masa lalu, apa yang dibuat oleh temannya, apa yang dibuat oleh saudaranya, apa yang dibuat oleh orang lain terhadap dia. Itulah yang diingat, yang menjadi perilakunya saat ini untuk orang itu. Itu kasih manusia. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kasih Tuhan tidak memilih kepada siapa. Kasih Tuhan tidak memilih kepada siapa. Maka Yesus berkata di dalam gambar ini, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Justru Yesus datang lebih menyapa kepada orang-orang yang dijauhi, lebih menyapa orang-orang yang berdosa. Kita yang berdosa itu sebenarnya setiap hari ketika kita melakukan dosa, itu kita menyakiti Tuhan yang kita imani. Karena Tuhan adalah kasih. Ketika kita membenci saudara kita, kita menyakiti Tuhan. Kenapa? Tuhan adalah kasih. Tetapi justru Yesus datang kepada orang yang sering menyakiti hatinya. Artinya Yesus datang kepada semua orang, termasuk kita. Saya dan saudara-saudari sekarang itu adalah orang-orang berdosa. Yesus datang untuk semua orang tanpa memandang siapa orang itu. Tetapi akan berbeda dengan kasih manusia, selalu pilih kasih. Saya yakin kita yang ada di dalam ruangan ini pasti kita duduk dengan teman yang dekat dengan kita, atau ada yang duduk dengan di sampingnya tidak kenal sama sekali, di kiri kanan ada. Kalau ada angkat tangan. Oh ya, satu. Cuman satu kan. Semua kita pilih kasih. Artinya kita duduk di samping kiri kanan kita adalah orang yang kita kenal. Itulah perbedaan kasih Tuhan dengan kasih manusia. Kasih manusia itu sulit untuk berbaur. Antara sisi kasih dan kamu baru saja mungkin tidak bergabung ya. Tidak bergabung. Padahal kita sudah bertemu 4 minggu, 4 kali. Tapi itulah perbedaan bagaimana kasih Tuhan dengan kasih manusia. Tuhan tidak memilih kasih, tetapi manusia memilih siapa yang mau dikasih. Perbedaan yang terakhir, yang keempat, kasih manusia itu memberi barang atau kado. Kalau kita mengasihi seseorang, waktu dia ulang tahun misalnya, kita beri dia kado, kita beri dia barang. Orang tua misalnya ketika dia mengasihi anaknya berlebihan, dia beli HP yang mahal supaya anaknya main game tiap hari. Kita pasti main TikTok, game. Saya harus ulang-ulang itu. Karena anak muda sekarang itu bukan yang mereka belajar mempersiapkan masa depan, tetapi hari-hari sibuk dengan game dan TikTok. Kasih manusia itu memberi berupa barang atau kado. Tetapi akan berbeda dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan memberi nyawanya sendiri. Maka ada kata yang berkata, tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih seorang sahabat yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Itulah yang kita renungkan kurang lebih 40 hari di dalam masa Prapaskah ini. Kita merenungkan bahwa betapa besar kasih Tuhan bagi kita umat manusia, karena Dia tidak memberikan berupa barang atau kado kepada kita manusia, tetapi Dia memberikan nyawanya sendiri supaya kita yang berdosa diselamatkan. Itulah kasih Tuhan yang tiada batas bagi umat manusia. Nah,
Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita melanjutkan, mari kita nyanyikan lagi satu lagu. Ku mau cinta Yesus. Kita berdiri supaya kita jangan, pikiran kita jangan mengambang kemana-mana. Kalau mau berekspresi silakan, jangan berdiri kaku seperti patung. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sebentar kita akan masuk ke bahan Krisma yang sudah kita dalami 4 minggu. Di sana kita belajar dari Tuhan bagaimana kita mau mencintai Tuhan dengan apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Silakan duduk.